Tiang Lovers, welcome back to Tiang Channel. Di video kali ini kita sudah memasuki edisi Buta Excel episode yang ke-8. Episode ke-8 ini saya akan menjelaskan dan mengajarkan kepada teman-teman mengenai menu Home Cells. Ada Insert Cell, Delete Cell, Format Cell, ya. Tapi di sini lebih ke arah cell itu dalam artian kita bisa insert baris, insert kolom, delete baris, delete kolom. Ya, langsung aja ya, tanpa lama-lama. Teman-teman lihat di layar masing-masing. Di sini saya punya table. Nah, saya akan klik yang ini. Tanda panah insert cell. Nah, kita punya menu ini, insert sheet row, insert sheet column. Insert sheet sama insert cell. Nah, apa bedanya? Oke, saya kasih tahu. Insert row, kita klik. Nah, dia akan menginsert satu baris. Insertnya di mana? Sesuai cell yang kita klik. Misalkan klik ini. Oke, saya klik insert row. Nah, dia akan menginsert satu sel di atas. Nih. Misalkan Papua ya. Saya insert ini, saya insert sheet row di antara 933, 317 sama 0 dia akan terinsert row-nya. Tuh, gitu ya. Kalau misalkan saya klik di sini, dimanapun, misalnya di sini, saya klik insert, terus sheet column, nah, dia akan menginsert satu kolom di sebelah kiri. Nah, itu fungsinya. Oke, saya undo dulu, biar rada rapi. Oke. Teman-teman jadi sudah tahu dua fungsi ini. Kemudian insert sheet. Insert sheet ini gampang. Jadi sheet yang ini kan banyak teman-teman. Nah, sheet ini teman-teman bisa tambah. Caranya bisa insert sheet sini. Teman-teman lihat di sini ya. Saya insert sheet. Nah, dia nambah sheet 4. Gitu ya. Karena saya nggak butuh, saya delete aja. Klik kanan, delete. Nah, apa bedanya klik kanan insert? Sama aja teman-teman. Insert worksheet. Nah, sheet 5. Ada lagi kan? Delete lagi. Sama aja. Apa bedanya sama yang sini? Worksheet juga nih. Tuh. Tanda tambah. Saya klik. Sheet 6. Sama juga. Tuh. Klik kanan, saya delete lagi. Jadi, mau klik kanan insert, mau ditambah di sini, mau insert sheet, semuanya bisa untuk menginsert worksheet. Nah, banyak banget ya Excel nyediain jalan pintas atau fungsi-fungsinya ya. Ini ya kadang teman-teman bisa dibuat bingung gitu ya. Kadang-kadang ini juga menjadi cara cepat gitu ya. Daripada kita mesti mengerahkan kursor kita ke atas terus ke sini, lebih baik kan kita langsung ke sini atau klik kanan ini. Nah, Excel atau Microsoft sudah memberikan lebih dari satu fungsi yang sama di masing-masing tempat yang berbeda supaya user atau pengguna seperti kita itu lebih mudah. Jadi teman-teman jangan bingung. Oke, terus teman-teman kalau ngintip di sini insert cell ini kok ada apa lagi gitu ya? Ini sama teman-teman kayak insert sheet, row, sama kolom. Tapi bedanya dia menampilkan opsi atau pilihan lebih banyak. Contoh, saya klik di sini lagi ya. Saya klik insert cell. Nah, dia bisa tanya, kamu mau insertnya shift cells down atau shift cells right. Nah, kalau shift cell right artinya begini teman-teman. Tuh. Insert cell, satu cell doang, yang lain geser ke kanan. Nah, itu artinya. Saya undo ya. Kalau saya pilih yang insert cell down, kita coba lihat. Oke. Nah, dia akan menginsert terus menggeser datanya ke bawah. Apa bedanya? Apa jadinya kalau kita misalkan blok? Misalkan saya mau insert cell begini. Di antara toko C, toko D ya, saya blok semua. Saya insert cell down. Tuh, otomatis semua yang kita blok diturunin sama dia sekaligus di insert row baru atau cell baru. Apa bedanya sama insert row? Sama sebetulnya. Bedanya
ya lebih mudah aja teman-teman. Kalau teman-teman pakai insert row ini, teman-teman nggak perlu blok gitu. Teman-teman tinggal klik salah satu sel yang ada di sini gitu, terus teman-teman insert sheet row, otomatis ke bawah. Kalau sel ya ingat aja namanya insert cell, berarti cuma sel itu doang yang mau diinsert. Terus kemudian di sini ada entire row, entire column. Apa bedanya? Sama juga sebetulnya. Kalau entire row, tadi kita klik di sini ya, kita klik OK. Tuh, turun juga. Sama aja kalau kita misalkan klik yang insert sheet row. Aduh, Microsoft ini bener-bener apa ya? Kayak bikin satu fungsi cuman ada di mana-mana gitu. Dan namanya beda, bikin kita bingung sebagai pengguna, apalagi teman-teman yang baru pemula gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Teman-teman kalau bingung, teman-teman cobain aja. Salah klik nggak apa-apa. Yang penting bisa di undo. Di undo itu bisa di kiri atas ini atau di Ctrl Z seperti ini. Ya, cobain, intinya berani mencoba. Oke? Nah, teman-teman sudah menguasai insert yang ini. Kemudian delete. Delete pun sama teman-teman. Fungsinya persis. Insert itu tadi kan menambahkan, kalau delete mengurangkan. Udah. Jadi saya nggak akan jelasin panjang lebar. Contoh aja dikit nih, saya klik di sini ya. Delete row. Ya udah, satu row ini akan ke delete tuh, satu row D. Nah, hilang. Sama aja. Kita klik ini, delete row sama. Kolom, misalkan kolom 2 mau saya hilangin ya, saya klik aja di salah satu kolom sini, kemudian delete kolom. Hilang duanya. Atau saya blok begini, saya delete kolom. Hilang deh. Gitu ya. Nah, atau delete sheet. Wah, kalau delete sheet, ini sheet hilang. Nanti saya nggak bisa undo lagi. Jadi saya coba buat sheet baru. Nah, saya hilangin nih sheet 7. Delete sheet. Hilang sheet 7-nya. Atau sheet 8 ini atau sheet 7 tadi, sama aja ya. Kita bisa klik kanan, delete. Sama aja. Itu. Oke. Kemudian, jadi pendek tabelnya. Oke. Kemudian apalagi? Oh, delete cell ya. Nah, cell teman-teman udah pasti nangkep dong. Yang di delete hanya cell ini aja. Jadi 6 juta. Saya mau delete. Delete-nya kemana? Saya mau delete, abis itu angka ininya akan ke kiri. Berarti shift cell left. Tuh. Kurang ketahuan ya. Misalkan saya bedain deh. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini saya delete nomor 6-nya. Delete cell, gerak ke kiri. Oke. Nah, duanya langsung rapat ke kiri. Ya. Kalau saya undo lagi, saya delete cell, shift cell up. Berarti saya hilangin 6 juta, otomatis yang bawah naik ke atas. Nah, seperti itu, teman-teman. Tinggal dibaca aja. Apa namanya, istilahnya atau pengertiannya pasti sama dengan aksinya. Gitu ya. Dah, teman-teman sudah tahu apa itu insert, apa itu delete. Nah, sekarang format nih yang agak banyak. Nah, format ini ada row head, auto fit nih, apa semuanya ya, kita pelajarin satu-satu. Row head. Nah, dari gambarnya sendiri udah ketahuan nih. Baris tinggi, tinggi baris kita bisa sesuaikan. Ya udah gini aja, apa susahnya sih Excel gitu ya. Nah, memang sih lebih sering kita begini caranya. Atur kursor kita di antara baris garis ini ya, sehingga menimbulkan kursor seperti tanda panah dengan lambang plus seperti ini. Kita geser, kita klik drag, klik hold, nah kayak gini. Bisa juga gini teman-teman, teman-teman arahkan satu, misalkan sel di sini, kemudian teman-teman format head, row head. Misalkan row headnya ini dalam bentuk poin, bukan pixel ya, misalkan 10 poin. Oke. Tuh, dia otomatis ngerenggang sendiri. Kurang, row headnya tambahin 30 poin. Nah, renggang tuh gitu. Bisa juga kayak tadi. Lagi-lagi Excel ngasih banyak jalan, banyak cara. Bisa juga teman-teman klik kanan di sini. Klik kanan, di sini nanti ada row head tuh. Ada juga tuh di situ. Nih, bisa ubah 30, balikin lagi. Tuh, bisa. Ya, jadi jangan bingung. Saya klik di toko Y lagi. Saya format, tapi kolom width. Nah, ini udah ketahuan ya. Ini untuk merubah lebar kolom. 30, kolomnya semakin panjang.
Bisa juga begini. Bisa juga klik kanan, column width, sami mawon, gitu ya. Oke, kemudian apalagi? Auto fit row height, ini apa artinya? Nah, teman-teman lihat, di sini kan renggangnya banyak sekali. Kalau auto fit, saya tinggal klik salah satu di antara ini aja. Kemudian saya klik auto fit. Nah, otomatis dia akan rapat sesuai dengan besar hurufnya. Oke? Bisa juga begini teman-teman, kayak nomor 4 ini, saya klik 2 kali di antara 4 sama 5. Pokoknya ini kan baris nomor 4 ya. Di bawahnya ini, di bawah nomor 4 persis, saya klik 2 kali. Otomatis rapat juga. Sama aja caranya. Jadi, sekali lagi Excel memberikan banyak jalan gitu ya. Ini pun juga sama teman-teman. Kan begini. Nama toko saya. Nah, terlalu panjang misalkan seperti ini ya. Saya mau memfitkan kolomnya ya, tinggal klik 2 kali di antara B sama C. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai fitur klik salah satu di kolom yang mau dikecilin, kemudian format auto fit column width. Nah, seperti ini. Bebas, terserah. Nah, ada bedanya tuh teman-teman. Kalau kita klik toko C, terus kita format auto fit column width, artinya kolom ini akan disesuaikan lebarnya dengan sel yang kita pilih, yaitu toko C. Nah, beda ya sama yang ini tadi. Kalau saya klik B antara B sama C, klik 2 kali, dia akan menyesuaikan dengan kalimat di dalam sel yang paling panjang. Misalkan di sini ya, saya tulis kalimat gini ya. Panjang sekali. Nah, saya klik 2 kali di sini. Nah, dia akan mengadjust atau memfitkan kolomnya sesuai dengan kalimat yang paling panjang di antara kolom B semuanya. Nah, kalau saya klik di salah satu, misalkan saya mau ngikutin toko biru. Nah, saya mau ngikutin ini deh, sesuai lebar toko biru. Ya, saya tinggal klik toko birunya, tinggal klik format, tinggal auto fit. Nah, dia akan ngikutin kolomnya seperti toko biru. Gitu ya, teman-teman. Itu bedanya. Row head udah, ini udah, column width udah, ini udah. Default width. Nah, kalau standar default width coba kita ubah jadi 7. Semuanya akan berubah jadi 7, teman-teman. Kolom-kolomnya. Nggak kelihatan ya? Saya coba lagi ya default width ya. Jadi 2 biar teman-teman kelihatan. Oke. Nah, otomatis ke kanan semuanya jadi 2. Gitu. Itu gunanya. Kemudian height unhide. Oh, height unhide tuh begini teman-teman. Sama kayak gini. Misalkan saya nggak suka toko biru jelek. Saya klik row-nya ini. Klik kanan hide. Hilang. Sebetulnya bukan hilang. Dia ke hide, kesimpan. Jadi row-nya dari 3 langsung loncat ke 5. Sama aja nomor 5 saya mau umpetin. Oke, saya klik ini bisa. Klik format ini bisa. Klik hide ini bisa. Tapi panjang ya caranya ya. Hide row ini. Tuh, lebih gampang, enakan gini aja. Klik kanan, hide. Sorry. Klik kanan, hide. Klik kanan, hide. Gampang, lebih cepat daripada di sini. Ya. Oh, ke hide semua nih. Unhide caranya gimana? Gampang. Tinggal blok aja dari 3 sama 8 di blok. Kan di sini kan ketahuan kan yang ke hide. Makanya kita blok. Kita klik kanan unhide. Selesai. Atau kita bisa juga klik format hide unhide row. Tuh. Ya. Teman-teman kalau menggunakan ini itu tidak perlu memblok barisnya. Kalau menggunakan menu yang ini, teman-teman cukup klik selnya aja. Misalkan saya mau menyembunyikan sel toko Y. Baris toko Y. Berarti toko Y-nya saya klik. Atau salah satu di antara baris toko Y ini saya klik, saya format, saya hide row, hilang semua. Itu caranya. Ya, kalau kolom total saya mau hilangin ya, klik salah satu aja di kolom total, format, hide column. Nah, gitu teman-teman. Atau teman-teman juga bisa klik kanan sini, hiding juga bisa. Untuk meng-unhide-nya sama, blok semuanya yang di antara ini ya, kita unhide. Nah, seperti itu.
Itu gunanya teman-teman ya. Ini sama semuanya. Kemudian rename sheet ya, kita udah tahu ya rename sheet itu BE8 ini kita ubah jadi misalkan BE80, enter. Format, wah tapi kliknya banyak gitu ya, kita harus geser mouse ke sini, format, terus rename sheet, capek. Kita bisa jalannya klik kanan, rename. Bisa juga, mana aja bisa. Itu ya teman-teman ya. Kemudian, apa lagi? Wah, saya sampai lupa pakai ini ya. Mudah-mudahan suara saya tadi jelas ya. Oke, kemudian coba apa lagi ya? Format move or copy. Oke, move or copy itu begini teman-teman. BE8 ini saya bisa duplikat gitu ya. Caranya adalah klik kanan move or copy, atau bisa juga di sini gitu ya. Nah, caranya adalah BE8 tadi saya mau pindahkan ke antara BE8 sama Y ini. Saya klik ini aja. Ya. Jadi kalau teman-teman mau baca di sini, move selected sheet to book. Oke, ini ya. Workbooknya adalah plantiang.xlsx. Saya tambahkan di before atau di sebelum sheet Y Excel. Create a copy jangan lupa. Kalau nggak dikasih create a copy, nanti sheet-nya ini, BE8 ini, akan sepenuhnya dicabut dari file ini, dipindahin ke file lain. Ya, kalau teman-teman mau create a copy, berarti cuma diduplikasi aja. Kebetulan saya menduplikasinya di file yang sama gitu, jadi tidak akan takut hilang gitu ya. Kita okein. Nah, di sini nanti tercopy sama persis nih teman-teman tuh, sama kan? Bedanya di sini ada dalam kurung 2, artinya ini adalah file yang diduplikasi. Saya delete ya. Saya coba akan kasih tahu teman-teman. Saya pindahkan sheet ini ke file Excel baru yang lain. Saya benar-benar pindahin, saya nggak copy. Move or copy, klik kanan di sini, atau bisa di sini format tadi, move or copy. Kita pilih to book mana. Oh, kita mau new book, buku baru, oke. Udah ya, kita nggak usah pilih, kita okein. Kita nggak usah centang create a copy, kita okein. Otomatis BE8-nya pindah ke new book. Yang lama gimana? Tuh, yang lama hilang di plantiang.xlsx. Nah, itu hati-hati teman-teman makanya. Saya pindahin lagi ya. Saya pindahin ke buku plantiang tadi. Kita pindahkan di sebelum Y Excel. Sheet Y Excel. Kita nggak usah create a copy deh. Saya pindahin total. Oke. Jadi di new book tadi hilang. Oh, sorry. Di new book tadi otomatis akan hilang. Tuh, nggak ada lagi new booknya. Karena sudah saya cabut, saya tempelin lagi ke plantiang.xlsx. Oke, teman-teman, kalau kecepatan, teman-teman bisa ulang videonya ya. Saya ngejar durasi, takutnya teman-teman kelamaan dan bosen. Kemudian, format tab color. Nah, ini ya, ini mah tinggal cuman ngewarnain tab doang. Ini jadi hijau. Diklik ini, format tab color jadi biru gitu ya. Ini tab color jadi merah gitu. Kita juga bisa klik kanan di sini, klik kanan tab color kuning, klik kanan tab color ungu dan seterusnya. Itu shortcut atau jalan pintasnya lagi. Kemudian apa lagi yang ada di sini di menu ini? Protect sheet, lock cell, format cell. Oke, format cell ini sudah ada di video tiang channel berikut sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi banyak kita pakai kalau kita mau bikin border, bikin warna huruf atau warna sel, itu tinggal klik kanan format cell begini. Nah, ini semuanya ada. Nah, ini sudah saya jelaskan di video-video tiang channel sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa bongkar-bongkar playlist tiang channel aja supaya ngeliatin bisa belajar format cell itu kayak apa. Oke, di sini format cell juga bisa diklik lewat format, terus format cell. Jadi ada banyak cara teman-teman. Memang Microsoft sekali lagi, dia menyediakan berbagai macam jalan pintas untuk satu fungsi aja. Jadi teman-teman jangan bingung gitu ya. Format protect sheet itu gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ya, file ini diutak-atik, misalkan teman-teman ada yang iseng dirubah begini, waduh, dirubah gini ya, teman-teman nggak mau gitu ya.
Nah, teman-teman bisa protect sheet. Caranya gimana? Format, protect sheet. Teman-teman tinggal kasih password. Misal passwordnya 12345. Kita okein. Ya, 12345. Kita enter. Dah. Teman-teman yang lain tidak akan bisa tuh. Saya mau ngetik apapun, dia tidak akan mengizinkan Excel-nya. Gitu, teman-teman. Lantas cara bukanya gimana? Nah, format lagi. Unprotect. Kalau sudah terprotect, teman-teman tidak bisa pilih fungsi-fungsi yang lain. Selain fungsi-fungsi yang memang nyala. Memang di-allow atau diizinkan untuk dirubah oleh Excel. Tuh, mati semua ininya, menu-menunya. Tuh, ya. Nah, kita hidupin lagi deh. Kita unprotect ya. Tadi password itu berapa? 12345. Oke, kebuka lagi semuanya tuh. Gitu, teman-teman. Nah, nanti untuk lock cell, ini ada kaitannya sama protect tadi. Kalau protect tadi, semua sel kita tidak akan bisa edit. Kita, misalkan ya, kita mau mengizinkan orang lain, ya sudahlah bisa edit lah, tapi dia hanya bisa ngedit nama tokonya doang. Nama tokonya diubah. Oke, caranya adalah kita blok nama tokonya. Boleh blok semua, boleh partial blok begini. Kita format lock cell. Oke, tuh. Selnya kita buka tuh. Tuh lihat. Gambarnya kan sudah tidak seperti ini ya. Yang pertama kan tuh kayak apa ya, dia teraktif gitu ya. Berarti selnya itu terlock. Artinya apa? Ketika kita kasihin protect password, yang sel terkunci itu nggak bisa diapa-apain. Nah, sekarang kita membolehkan nih ceritanya toko ini untuk diapa-apain. Makanya gemboknya kita lepas. Caranya kita nonaktifkan, kita klik lock cell ini. Nah, kita format. Loh, dia udah lepas kan? Kita coba protect lagi ya, teman-teman. 123 aja deh, biar nggak terlalu panjang. 123, re-enter password. Nah, yang lain nggak bisa, teman-teman. Yang lain kita nggak bisa. Tapi yang toko bisa. Toko A, B, C. Tuh. Selain toko nggak bisa. Karena tokonya tadi kita udah blok, kita udah buka kuncinya. Itu kegunaannya lock cell. Nah, itu mengakhiri pelajaran kita pada kali ini. Mungkin nanti saya akan coba memperdalam mengenai protect sheet ya, teman-teman ya. Dan mengenai lock cell. Tapi mungkin di video-video berikutnya. Saya juga ada satu tutorial cara menghack. Kalau misalkan teman-teman ada dikirimin file Excel, tapi file Excel-nya itu terprotek seperti tadi. Nggak bisa diapa-apain, tapi teman-teman sangat butuh untuk diapa-apain. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan kita membobol password-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Bisa lihat di video Tiang Channel yang di sini. Nah, itu teman-teman bisa membobol password protect sheet tanpa perlu tahu passwordnya apa, tanpa perlu nanya sama yang punya file passwordnya apa, tanpa coding VBA juga. Jadi full benar-benar manual, teman-teman bisa hack atau teman-teman bisa aktifkan semuanya. Nah, itu aja teman-teman video Tiang Channel kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman kurang jelas, bisa komen di bawah. Dan tentu saja nantikan terus video Tiang Channel berikutnya, karena video Tiang Channel berikutnya akan membahas seputar Excel, PowerPoint yang semakin menarik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.